Kumpul. Bisa. Itu ya. Oke, jadi hari ini saya mau ngasih sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Layanan informasi, ada udah pernah mendapatkan layanan informasi? Udah tadi, Bu. Tadi sudah. Udah tadi. Belum, Bu. Oke, belum ada layanan informasi ya. Jadi saya kasih gambaran sedikit. Jadi layanan informasi itu saya kasih beberapa informasi mengenai suatu topik tentang ya semuanya. Bisa apa saja. Saya masih ke kalian, biar kalian bisa menerima informasi itu dengan baik. Entah kalian sudah tahu atau belum informasinya. Kalaupun sudah tahu, kalian bisa menambah. Kalaupun belum tahu, ya alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan tentang layanan informasi? Oke, jadi di layanan informasi ini saya pengen ngasih suatu topik. Jadi saya ada seseorang yang mengidolakan sesuatu, bisa suatu barang ataupun orang lain di kehidupan nyata atau sebuah ilustrasi, anime dan sebagainya. Jadi dengan dia mengidolakan hal tersebut, itu masuk ke sebuah hobi, dan di hobi tersebut dia bisa membuat diri dia menjadi positif vibes atau mengarahkan yang ke lebih positif, tapi bisa juga dia mengarahkan ke lebih negatif, tergantung masing-masing individu. Dengan layanan ini dan dengan topik ini, saya pengen kalian bisa. Jadi tujuan dari saya ngasih tahu layanan informasi mengenai topik ini biar agar kalian lebih aware terhadap mengidolakan seseorang atau sesuatu. Jadi kalian bisa tahu batasan. Terus asas yang bisa masuk ke dalam topik ini itu ada asas kenormatifan dan keterbukaan. Jadi kalian lebih terbuka terhadap mengidolakan seseorang atau sesuatu itu, dan lebih normatif yang mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan kalian ataupun lingkungan yang kalian idolakan. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, sebelum mulai ke topiknya, ketua kelas ini siapa? Hai, Bu. Nah, iya. Oke, saya bisa pilih bagus. Oke, kita langsung ke Oke, ini kita ke penjelasan ya. Topiknya yang akan kita bahas
gitu. Yang ketiga ada konsumsi. Fans tidak jarang membeli barang-barang yang berkaitan dengan idola mereka. Pasti ada yang ingin menyamakan barang dengan idola mereka. Jadi kita bisa aja beli suatu barang yang sama dengan idola kita agar kita jadi mempunyai barang yang sama. Bisa dipahami? Apa yang terakhir ada kegiatan bersama. Apa yang seringkali mengadakan kegiatan bersama untuk menunjukkan dukungan terhadap idola mereka. Ini sama aja kayak komunitas offline. Jadi mereka punya kegiatan untuk menyalurkan dukungan mereka terhadap idola mereka lewat kegiatan bersama ini. Bisa membuat galang dana, bisa juga membagikan sesuatu, atau cuma sekedar kumpul aja buat ngobrol-ngobrol gitu. Baik, tadi di dalam ciri-ciri fans culture terdapat kreativitas dan konsumsi. Kreativitas sendiri dapat diartikan sebagai fans menyalurkan kreativitas yang dimilikinya ke dalam tulisan atau apapun yang bisa dikreasikan yang terkait dengan idolanya. Contohnya, ke dalam tulisan bisa berupa novel ataupun cerita-cerita yang terdapat di media sosial lainnya yang menggunakan face claim sang artis tersebut, sang idola tersebut. Namun ketika dia sudah dapat dinovelkan, ada baiknya tidak memakai face claim tersebut karena bisa melanggar hak cipta. Lalu bisa juga dikreasikan dengan membuat buket bunga seperti ini. Bisa juga membuat lukisan yang berkaitan dengan si idola tersebut ataupun hal-hal yang lainnya. Lalu beralih ke konsumsi. Konsumsi sendiri itu berkaitan dengan fans membeli barang yang ada kaitannya lah sama si idola tersebut. Banyak macamnya ya, kita kasih contoh. Itu bisa membeli barangnya bisa apa yang dipakai si idola, bisa juga apa yang mereka keluarkan dari pihak resminya mereka. Contohnya seperti album, kan album dari pihak resmi ya, dan ini mereka produksi gitu. Jadi kita fans bisa membelinya untuk yang berkaitan dengan sang idola tersebut. Album bisa juga berupa photocard atau poster A4, dan banyak ya macamnya poster tuh. Poster A4, ada poster A4 seperti ini. Dan poster A4 sendiri punya berbagai macam pilihannya tergantung dari masing-masing pihak yang terkait. Bisa juga berupa stiker, postcard, poster, masih poster juga. Jadi poster punya banyak macamnya. Lalu ada yang dari pihak resminya Emani Tapcase, atau dari fans yang membuatnya fanmade Emani juga. Jadi banyak macamnya dari fans culture itu sendiri ya. Karena kita kan membicarakan fans culture yang mana budayanya itu beda-beda setiap fandom, dan ini bisa ngebantu kalian deh. Bahkan dari photocard, dari banyaknya photocard ini kita bisa tukar atau trade, atau bisa juga dapat dijual. Tapi jika tidak ingin dijual pun it's okay, nggak apa-apa ditukar. Kalau misalnya kalian punya lebih, ada 2, terus pengen ditukar dengan yang kalian mau atau yang lain, itu bisa juga. Di dalam album sendiri itu banyak macamnya juga, ada yang bentukannya seperti ini,
individu juga, dan dia memakai hardcover seperti ini. Dari fans cover sendiri punya banyak ciri khas. Ada yang ditanyakan dari ciri-ciri fans cover? Oke, dan kita lanjut ke dampak positif. Dampak positif dari fans cover itu dibagi menjadi dua, ada bagi individu sendiri dan bagi masyarakat. Bagi individu yang pertama ada membangun komunitas sama kayak ciri-ciri yang tadi. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas dan self expression. Jadi mereka bisa nikmatin kreativitas mereka dengan bergabung dalam fandom itu dan mengikuti fans culture yang ada. Yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Di dalam fandom itu kan pasti kita bertemu dengan banyak manusia yang punya perbedaan pemikiran, perbedaan ide. Jadi dari sana bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran, bertukar ide, dan jadi kita bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Lalu yang keempat ada memperkuat rasa empati dan pemahaman. Yang kelima ada meningkatkan kesehatan mental dan well-being. Jadi kita dari masuk ke sebuah fandom, mungkin kita lagi ngerasa nggak sehat mentalnya, terus kita bisa bergabung ke fandom, dan kita merasa lebih baik lagi dengan bergabung karena banyak inspirasi yang didapat dari sana. Lalu bagi masyarakat yang pertama ada mendorong ekonomi kreatif. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran sosial dan aktivisme. Yang ketiga ada melestarikan budaya dan tradisi. Jadi kalau misalnya di suatu fandom itu kan kita nggak ketemu yang rumahnya dekat-dekat doang nih. Bisa aja beda kota, beda pulau, beda negara. Jadi kita bisa mengenalkan budaya kita, entah budaya tradisional kita, tradisi kita yang kita tahu ke orang luar yang mungkin belum tahu. Itu. Dan yang terakhir ada mendorong inovasi dan kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mendorong ekonomi kreatif kita. Itu. Jadi dari dampak positifnya yang ditanyakan. Oke, kita beralih ke dampak negatif. Jadi di fans culture ini pun ada dampak negatifnya. Yang pertama bagi individu itu ada obsesi. Jadi dengan kita fans idolakan seseorang pasti ada rasa ingin memiliki. Itu udah termasuk ke obsesi. Itu tidak baik, jadi masuk ke dampak negatif. Jadi itu bisa menyebabkan kita ke gangguan mental masuk ke masyarakat. Yang kedua ada depresi. Dengan kita ingin memiliki seseorang itu, orang yang kita idolakan, itu bikin kita stres. Kita punya tekanan sendiri. Kayak kita pengen, kita harus dapetin karena itu obsesi. Jadi kayak kita depresi. Lalu yang ketiga ada perilaku fanatik. Dengan kita depresi itu kan terus obses, itu bisa menimbulkan perilaku fanatik yang di luar batas, di luar wajarnya seorang fans gitu. Yang kedua ada bagi masyarakat, yang pertama itu ada konsumerisme, yang kedua perpecahan, dan yang ketiga gangguan mental. Jadi bisa itu memecah belahkan masyarakat, sebagian masyarakat itu dengan adanya fans culture yang negatif. Lalu bagi objek fandom ini orang yang kita idolakan. Yang pertama itu ada tekanan. Jadi kalau misalnya kita terlalu obsesi, terlalu fanatik ke orang tersebut, orang yang kita idolakan, itu membuat orang yang kita idolakan itu jadi tertekan karena dia punya tekanan sendiri.
Banyak fandom berpusat pada topik atau minat tertentu yang memungkinkan para youtuber belajar lebih banyak tentang hal tersebut. Yang keempat ada memperkuat rasa empati dan pemahaman. Berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang dan budaya dan fandom dapat membantu mengembangkan rasa empati dan pemahaman terhadap orang lain. Yang terakhir itu yang kelima, meningkatkan kesehatan mental dan well-being. Bagi beberapa orang, fandom dapat menjadi sumber dukungan untuk menghibur, terutama saat mereka menghadapi masa sulit. Ya baik, ya. Terima kasih jawabannya bagus sekali. Ada bisa jelasin dari dampak negatif. Saya Bu. Saya kalau mana? Ya, dampak negatif untuk individu yaitu obsesivitas yang berlebihan. Jadi obsesi dengan objek random, mereka bisa menghabiskan banyak waktu atau uang untuk hal-hal yang berhubungan dengan random tersebut. Lalu ada depresi. Jika objek random mereka melakukan kesalahan atau mengalami hal yang buruk, kan berlebihan bisa mengalami depresi atau kecemasan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada perilaku fanatik. Depresi yang berlebihan bisa menjadi fanatik dan tidak toleran terhadap orang lain yang tidak disukai objek random mereka. Mereka bisa melakukan cyberbullying atau bahkan pelecehan fisik terhadap orang lain. Lalu yang terakhir, yang kedua ada dampak negatif bagi masyarakat, yaitu ada konsumerisme. Fans yang berlebihan bisa mendorong konsumerisme yang tidak sehat. Mereka bisa membeli banyak barang-barang yang tidak mereka butuhkan hanya karena barang tersebut berhubungan dengan fandom mereka. Lalu ada perpecahan. Fans yang berbeda fandom bisa saling berubah dan menciptakan perpecahan di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa bahwa fandom mereka lebih superior daripada fandom lain. Begitu. Baik, terima kasih Maulana, jawabannya bagus. Oke, yang terakhir nih. Ada yang bisa jelasin nggak cara mengatasi yang kita tidak paham? Saya Bu, Boleh, ini silakan. cara mengatasi diri dari yang gawalan itu yang pertama meningkatkan kesadaran diri. Misalnya kayak menarik tanda-tanda fanatisme itu seperti apa. Kemudian refleksikan nilai-nilai diri. Kemudian yang ketiga itu sadari konsekuensi dari fanatisme itu seperti apa. Kemudian selanjutnya itu mengembangkan pola pikir yang sehat. Misalnya berpikir kritis, terus sama bersikap terbuka Bu. Baik, terima kasih Rini, jawabannya bagus sekali. Tetap. Oke, karena sudah materinya sudah saya jelaskan ya. Sekarang saya akan memberikan pada sebuah soal yang kalian kerjakan. Terima kasih Bu. Ada oleh-oleh terima kasih Bu. Boleh disilakan dulu yang jawabannya. Punya.
Riuh kan? Enggak, Itu berapa menit? Sudah selesai semua. Kayaknya dibawa pulang aja. Boleh. Oke, karena waktunya sudah mau habis, ada yang bisa kasih kesimpulan dari tes ini apa?
Tujuan